Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotim Fadli MPD, salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi singkat hingga luaran yang diharapkan pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Berikut merupakan outline pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Berikutnya adalah capaian program studi pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Teori Ekonomi Mikro. Yang berikutnya adalah materi pembelajaran. Berikutnya adalah metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen semester 1. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro memiliki bobot 3 SKS dalam satu semester. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini membahas tentang konsep teori ekonomi mikro, menguraikan maupun menganalisis perilaku ekonomi individu, baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, maupun pasar. Pembahasannya dilakukan secara sistematis dan membantu pemahaman mahasiswa agar memiliki kemampuan dan menganalisis serta mampu mengambil keputusan terkait ekonomi mikro. Selanjutnya, capaian program studi pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai minimal satu konsep alat mengelola data untuk melakukan analisis data. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keilmuannya, serta berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu melakukan kajian empirik dan permodelan dengan menggunakan metode ilmiah dari berbagai tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Teori Ekonomi Mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup ekonomi mikro. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ekonomi mikro dalam memahami berbagai masalah ekonomi. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis perilaku ekonomi individu, baik perilaku konsumen, perilaku produsen, maupun pasar. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi permasalahan-permasalahan ekonomi dalam perkembangan perilaku ekonomi individu, baik perilaku konsumen, perilaku produsen, maupun pasar. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep ilmu ekonomi beserta alat-alat analisisnya. Yang kedua, masalah pokok ekonomi dan sistem perekonomian. Berikutnya, pola kegiatan perekonomian. Yang keempat, mekanisme permintaan. Yang kelima, mekanisme penawaran. Berikutnya, keseimbangan. Yang ketujuh, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedelapan, teori perilaku konsumen. Kesembilan, teori perilaku produsen. Ke-10 teori biaya produksi, yang ke-11 struktur pasar, dan 12 laba maksimum. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, maka saya akan menjelaskan metode pengajaran. Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau UNWAHA menerapkan blended learning dalam pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui pembelajaran tatap muka atau luring dan pembelajaran daring atau online. Dalam pembelajaran blended learning, beberapa komponen pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka di dalam kelas seperti kuliah, diskusi, atau kegiatan praktis lainnya. Sementara itu, komponen lainnya disampaikan melalui platform pembelajaran online
pada LMS atau e-learning Unwaha yang digunakan untuk mengupload materi oleh dosen ataupun mahasiswa dalam mengakses ataupun mengupload tugas mahasiswa. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah teori ekonomi mikro, maka saya akan jelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan pendekatan DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan menggunakan metode DIA, maka mahasiswa didorong untuk menjadi lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman yang mendalam. Penggunaan interaksi dan evaluasi dapat membantu dalam memperkuat keterampilan sosial, pemecahan masalah, dan refleksi diri mahasiswa. Yang pertama adalah delivery. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan mahasiswa dalam mengeksplorasi materi perkuliahan secara langsung. Ada 3 metode pembelajaran yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah ceramah. Dalam metode ini, saya melakukan transfer of knowledge berupa penyampaian informasi kepada mahasiswa secara lisan dalam bentuk ceramah. Dalam hal ini, saya menggunakan buku maupun sumber dari internet sebagai bahan referensi. Selain itu, saya juga membuat slide presentasi di setiap perkuliahan saya. Dan saya melontarkan pertanyaan saat perkuliahan berlangsung dan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Metode ini adalah pendekatan yang melibatkan mahasiswa dalam diskusi kelompok atau kelas secara aktif sebagai aplikasi dari pembelajaran student centered learning. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi, berbagi pendapat, berdebat, dan berinteraksi dengan sesama mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait topik yang telah dipelajari. Biasanya topik diskusi ini telah saya sampaikan sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, baik melalui WhatsApp group ataupun e-learning. Ketika di kelas, saya akan membentuk kelompok dan memberikan waktu untuk berdiskusi, kemudian mereka menyampaikan hasil dari diskusi di depan kelas. Yang ketiga adalah problem based learning atau PBL, di mana pembelajaran ini berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam pemecahan masalah nyata sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam metode ini, mahasiswa diberikan studi kasus yang harus mereka selesaikan secara berkelompok. Mereka memiliki tugas untuk mencari informasi, menganalisis, dan menentukan solusi atas kasus tersebut, sehingga mahasiswa dapat memahami secara menyeluruh dan dapat menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam perkembangan ekonomi pada lingkup mikro. Teknik yang kedua pada pendekatan DIA ini yaitu interaction. Saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan di kelas. Ini dimaksudkan agar komunikasi antara mahasiswa dan dosen dapat berjalan dua arah. Selain itu, penggunaan WhatsApp group atau e-learning juga digunakan untuk berdiskusi secara online dan melakukan feedback terhadap tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah assessment, di mana di sini memuat bagaimana saya melakukan penilaian kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan. Pada awal perkuliahan, saya telah menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Bagaimana pembelajaran berlangsung selama 1 semester, penjelasan tugas mahasiswa, serta bagaimana penilaian saya terhadap mahasiswa dan bobot penilaian yang saya lakukan. Diharapkan mahasiswa memahami dan dapat mengatur strategi dalam mendapatkan nilai terbaik pada mata kuliah teori ekonomi mikro ini. Bobot penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa mengacu pada pedoman akademik Universitas Kiai Haji Abdullah, yaitu 40% untuk tugas yang saya rinci secara mandiri dalam bentuk kehadiran 10% dan proyek 30%. Kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan video pembelajaran perkuliahan mata kuliah teori ekonomi mikro pada pekan keempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Wah, kok masih lemes ini ya kan? Coba semangatnya ditambah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, nah ini berarti sarapannya masih ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke,
bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, ketemu lagi dengan saya ya, dengan Pak Khotim Fadli. Nggak jenuh kan ya ketemu beberapa kali ya? Oh enggak ya kan, wajah tampan gini jelas nggak jenuh gitu ya. Oke, hari ini kita akan kembali melakukan perkuliahan dengan ini pertemuan keberapa ya? Keempat ya, pertemuan keempat pada semester ini. Nanti kita akan membahas satu materi, yaitu materi tentang permintaan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selalu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Untuk memulai kelas seperti biasa saya perlu ngecek dulu kehadiran ya. Jadi mohon nanti angkat tangan. Indah Nur Suryani. Hadir Pak. Malika Fitri. Hadir Pak. Ernita Lailatul Hikmah. Ahmad Reza Maulana. Hadir Pak. Adekan Pati. Hadir Pak. Oke, luar biasa. Berarti hari ini 99% hadir gitu ya. Oke, boleh kita beri semangat untuk kita gitu kan ya. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas tentang mekanisme permintaan. Nah, sebelum ke mekanisme permintaan, saya ingin mereview dulu pertemuan kita sebelumnya. Nah, masih ingat apa tidak pertemuan kita minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Boleh angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan Mas Reza. Untuk kemarin kita membahas tentang pola kegiatan suatu perekonomian Pak. Yang pertama tentang uang, perdagangan, dan juga spesialisasi. Oke, good yang disampaikan oleh Mas Reza ya. Ada tambahan yang lain dari apa yang kita bahas di pertemuan kemarin? Saya Pak. Oke, silakan. Tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang Ya. terdiri dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Oke, good yang disampaikan oleh Mas Reza, Mbak Salsa tadi ya. Jadi kita kemarin itu membahas tentang pola kegiatan ekonomi. Dan diantaranya apa? Tadi mendiskusikan tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, masyarakat luar negeri, hingga yang keempat adalah pemerintah. Ya, gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, yang mereka lakukan pasti diantaranya adalah melakukan aktivitas yang namanya permintaan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang mekanisme permintaan. Oke, ke mekanisme permintaan. Bentar ya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya kan, kita akan mengulas beberapa poin. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami pengertian permintaan dan seterusnya. Setelah mengetahui tujuan dari apa yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama saya ingin menggali ke teman-teman kira-kira apa sih yang dimaksud dengan permintaan. Oke, ada yang mau angkat tangan? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Salsa. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Oke, bagus yang disampaikan oleh Salsa tadi. Berarti ada poin yang namanya apa? Yang pertama adalah keinginan. Kemudian apa lagi, Salsa? Kemampuan. Kemampuan. Kemudian apa lagi? Yang ketiga apa? Membeli. Melakukan aktivitas pembelian. Berarti ada niat. Nilai. Berarti ada 3 poin ini yang harus ada dalam permintaan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Salsa tadi, kita mengutip apa yang disampaikan oleh Menq bahwa jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Nah, ini adalah permintaan. Oke, sampai di sini ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, oke. Selanjutnya, ada beberapa macam dari permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Apa yang dimaksud dengan permintaan efektif? Permintaan efektif adalah permintaan yang benar-benar terjadi di pasar. Berarti permintaan yang benar-benar dilakukan. Berarti ada keinginan membeli, mampu, niat. Seperti yang disampaikan Salsa tadi. Berarti ada suatu upaya, oh saya ini pengen. Setelah pengen apa?
dia mampu secara finansial. Oh, saya pengen beli cilok, punya uang 5.000 ya digunakan uangnya untuk membeli cilok. Nah, berarti itu dinamakan permintaan efektif. Oke, good. Selanjutnya yang kedua adalah permintaan potensial. Apa itu permintaan potensial? Berarti keinginan untuk membeli namun belum disertai dengan kemampuan atau tindakan. Jadi ada dua, belum disertai kemampuan atau tindakan. Bisa jadi dia mampu tapi belum bertindak, atau bisa jadi dia itu tidak mampu dari awal gitu kan. Jadi mek duwe angen-angen tok ngono kan. Ya contoh kayak misalnya Reza pengen tahun ini nikah, ya kan belum terpenuhi, berarti masih posisinya potensial kan gitu, ya kan. Itu contoh ya sekilas. Oke. Nah, dalam potensial ini, permintaan potensial intinya apa? Masih bersifat abstrak. Berarti masih tergantung pada preferensi. Masih tergantung pada oh, saya tiba-tiba suka ini, kan gitu ya kan. Dan tidak berdampak langsung pada transaksi pasar. Kenapa? Karena belum terjadi. Gitu kan ya. Kalau belum terjadi permintaan, maka belum masuk pada hitungan permintaan pasar. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dulu. Maka permintaan itu terbentuk dari 3 unsur ini. Unsur yang pertama seperti yang disampaikan tadi, berarti ada keinginan, ada kemampuan, ada niat membeli, gitu ya. Nah, simple sekali, gitu kan, untuk mengetahui apa itu permintaan. Oke, next. Contoh dari permintaan, boleh dijawab sama-sama. Saya ingin iPhone terbaru. Apakah ini termasuk permintaan? Apakah ini termasuk permintaan? Termasuk. Apakah ini termasuk permintaan? Termasuk. Termasuk. Yang termasuk boleh angkat tangan. Yang bukan termasuk boleh angkat tangan. Nah, cuma 1, 2, 3. Oke, kita lihat jawabannya. Belum termasuk permintaan. Karena apa? Saya ingin iPhone terbaru, masih berupa keinginan. Jadi diangen-angen kayak tadi Reza. Saya pengen nikah, kan diangen-angen, berarti belum jadi permintaan, kan gitu ya kan? Nah, saya ingin iPhone terbaru. Selanjutnya, saya punya uang tapi belum yakin mau beli iPhone. Apakah ini permintaan? Bukan. Bukan atau sudah masuk permintaan? Bukan apa sudah masuk permintaan? Sudah masuk permintaan. Oke, yang masuk permintaan angkat tangan. Nah, yang bukan masuk permintaan angkat tangan. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah belum jadi permintaan, gitu ya. Soalnya niatnya nggak ada. Nah, Kemampuan untuk membeli, tapi niatnya belum. Oke, good. Belum yakin, masih ragu-ragu. Sip, gitu ya. Jadi dia masih ragu-ragu, masih ada keinginan si angen-angen tadi, ada preferensi. Ujuk-ujuk saya masih suka ini atau enggak ya? Pengen iPhone atau Samsung terbaru ya, kan gitu ya kan? Jadi ada keinginan, ada uang, tapi belum ada niat pasti dia membeli. Nah, kasus yang ketiga, saya punya uang dan akan membeli iPhone sekarang. Sudah masuk permintaan apa belum? Sudah. Sudah masuk permintaan apa belum? Sudah. Oke, semua sepakat sudah ya. Maka jawabannya adalah sudah masuk permintaan efektif. Karena apa? Ada keinginan, ada uang, ada niat beli. Oke, mudah kan ya? Mudah sekali gitu kan ya. Oke, ini contoh dari permintaan. Selanjutnya ada macam-macam permintaan berdasarkan pemintanya. Ada individu, ada juga pasar, ya kan? Kalau individu berarti permintaan itu berasal dari perseorangan atau individu. Kalau pasar berarti gabungan dari permintaan-permintaan individu. Contoh misalkan, yang pengen iPhone di sini boleh angkat tangan. Yang pengen iPhone boleh angkat tangan. Siapa tahu diijabah doanya, ya kan? Amin. Ya kan? Yang pengen iPhone. Ya, 1, 2, 3, 4. Masih 4 orang yang pengen iPhone. Yang lain sudah punya kayaknya ini, ya kan? 3 anak yang pengen iPhone. Kalau satu persatu, maka itu disebut sebagai permintaan individual. Kalau ternyata saya gabungkan yang pengen iPhone 1, 2, 3, ya kan? Akhirnya ketemu jumlahnya, itu disebut sebagai permintaan pasar. Gitu ya. Mudah kan ya? Mudah sekali, gitu kan ya. Oke, next. Nah, maka posisinya hukum ini berlaku, gitu kan? Berlaku ketika apa? Ketika ada konsep ceteris paribus. Apa itu konsep ceteris paribus? Dengan asumsi variabel lain yang konstan.
Jadi dalam permintaan itu yang dianggap berubah adalah harga. Ketika selain harga berubah, maka itu bukan masuk kategori ceteris paribus. Contoh misalkan, Saman biasanya beli bakso harganya berapa? 10.000. 10.000. Uang saku kalian berapa? 10.000. 50 wakai ya kan. Uang sakunya anggap sajalah 20.000 gitu ya per hari. 20. Beli bakso 10.000. Biasanya cukup untuk beli bakso 10.000 sama esnya 5.000 gitu kan ya. Anggap saja tadi uang saku berapa? 20.000 ya. Ternyata digunakan untuk beli bakso 10.000 plus esnya 5.000. Ternyata harga bakso ini naik menjadi 15.000. Kira-kira Saman masih beli bakso atau tidak? Tidak. Saman lapar loh ini. Masih. Ada yang masih, ada yang tidak. Kalau tidak, Saman beli baksonya alternatifnya cari beli apa? Mie ayam ya kan? Berarti ada opsi yang lain gitu kan. Ada barang substitusinya kan gitu. Jadi ada, kalau Saman beli bakso harga 10.000, beli Pak, tapi baksonya tiba-tiba naik jadi 15.000, ya tak geser belinya mie ayam daripada uangku habis 20.000 hanya untuk makan bakso dan es saja. Padahal sing 5.000 biasanya kayak nambah gorengan, kerupuk dan lain-lain kan gitu ya. Oke, ini sebagai gambaran hukum permintaan. Oke, selanjutnya alasan terjadinya hukum permintaan ini ada dua efek. Efek yang pertama adalah substitution effect. Berarti efek pengganti. Jika harga suatu barang naik, konsumen akan cenderung beralih, gitu kan ya. Jadi ganti ke yang lain tadi, seperti yang disampaikan tadi. Kalau baksonya naik Pak, saya otomatis bergeser membeli mie ayam. Berarti kan ada substitusi, beralih ke barang pengganti yang lebih murah. Atau efek yang kedua, income effect. Berarti merasa pendapatannya berkurang, padahal sangumu tetap, uang sakumu tetap 20.000. Nah, ketika 20.000 ternyata harga bakso 15, biasanya 10 Pak, koyok-koyok pendapatanmu berkurang, padahal kan tetap 20.000. Nah, ini efek alasan terjadinya hukum permintaan. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang kurva permintaan. Ingat ya, apa itu kurva permintaan? Bisa dilihat di sini, ya kan? Grafik yang menunjukkan hubungan antara apa? Barang dengan harga, gitu kan ya. Jadi ada barang dengan harga, bisa dilihat di gambar yang saya beri contoh ini. Ini adalah contoh ketika membeli bakso, karena kalau sama dikasih contoh mesti makanan paling cocok kan gitu ya kan. Makanya saya kasih contoh bakso gitu kan ya. Nah, bakso seperti yang saya contohkan ini, ketika harganya 20.000, ini ya, bakso harga 20.000, jumlah permintaan mangkoknya itu adalah 120 mangkok, ya kan. Nek harga baksonya turun menjadi 18.000, maka permintaan atas bakso tersebut menjadi 140 mangkok. Dan seterusnya hingga 12.000 sampai 200 mangkok. Bisa dilihat di sini, ya kan? Bahwa di kurva ini, ya kan, ada yang namanya sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y ini tentang harga, sumbu X ini adalah barang yang diminta, ya kan? Maka akan ketemu pada titik kurva yang menunjukkan kombinasi antara harga dengan barang yang diminta. Harga 20 pada titik A, ya kan? Harga 18.000 pada titik B, harga 16.000 pada titik C, dan seterusnya. Dan ingat, ini slope-nya negatif. Negatif itu berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dilihat garisnya, kiri atas ke kanan bawah. Seperti halnya konsep hukum permintaan. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan naik. Oke. Selanjutnya, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, ya kan? Ada harga barang itu sendiri, harga barang terkait pendapatan konsumen, selera, jumlah penduduk, ekspektasi, ya kan? Oke, ini adalah beberapa yang terakhir ya, seperti yang saya sampaikan terkait pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Jadi ada pergerakan kurva permintaan atau movement. Jadi move itu kan bergerak. Ada yang namanya pergeseran kurva permintaan, yang namanya
shift, ya kan? Berarti bergeser, ya kan? Jadi kalau bergerak seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi ketika perubahan atas harga barang itu sendiri, sementara faktor lain tetap. Berarti tadi seperti kurva yang saya contohkan tadi, ya kan? Nah, posisi titik ini berarti posisinya adalah melakukan pergerakan, gitu kan ya? Dari titik A ke titik B ini kan berarti melakukan pergerakan. Tapi kalau pergeseran seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, berarti ada perubahan garis, bisa ke kanan, bisa ke kiri, gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ya silakan. Saya Pak bertanya. Oke. Mengapa penting bagi produsen itu memahami mekanisme permintaan? Mengapa penting bagi produsen memahami mekanisme permintaan? Oke, sudah ya. Bagus yang ditanyakan oleh Mbak Indah tadi, ya kan? Jadi kenapa kok penting kita itu memahami mekanisme permintaan? Karena tentu mekanisme permintaan itu selalu hubungannya adalah dengan harga. Nah, ketika saya menjadi pengusaha, menjadi produsen, ya kan, maka mengetahui permintaan di pasar nanti seperti apa, kemampuan masyarakat dalam memaksimalkan atau menentukan harga yang mampu dia beli itu seperti apa, itu akan penting, gitu kan. Pentingnya kenapa? Saman bisa mengatur strategi, ya kan, mengatur strategi. Strateginya bisa jadi, oh harga saya ini mampu dibeli oleh pasar, atau mengatur kira-kira harga saya lebih tinggi atau lebih rendah daripada pasar, kan gitu. Nah, sehingga ketika Saman tahu itu, Saman bisa berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Sudah? Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Untuk yang lain mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan. Boleh Saya, angkat? Pak. Oke, silahkan Mbak Diana. Kalau dari yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa melalui fungsi permintaan, hubungan matematis antara harga dan jumlah yang diminta dapat dianalisa menjadi lebih jelas. Perubahan dalam permintaan dapat terjadi melalui pergerakan sepanjang kurva karena perubahan harga dan pergeseran kurva permintaan secara keseluruhan akan mempengaruhi kurva yang ada di situ. Oke, terima kasih untuk Mbak Diana ya. Ini luar biasa. Jadi hari ini kita belajar banyak tentang mekanisme permintaan, gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau kita cukupkan? Cukup. Oke, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain ya boleh kita diskusikan di grup kita, gitu ya, di grup WhatsApp. Nah, ini sebagai kata-kata terakhir saya. Jadi ini silakan dicermati bahwa permintaan tanpa tindakan hanya akan menjadi angan-angan di pasar kenyataan, gitu ya. Jadi dalam kehidupan posisinya kalau Saman hanya punya permintaan, ya kan, tanpa tindakan, maka itu hanya sebuah angan-angan. Selanjutnya, tidak semua keinginan harus dipenuhi, tapi mengenali permintaan hati bisa membawa pada keputusan bijak atas apa yang kita jalani. Nah, ini sedikit kata-kata yang memotivasi kita semua agar kita apa? Walaupun kita belajar tentang bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, tapi jadi orang yang juga bijak dalam mengelola keuangan, gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, dan untuk pertemuan minggu depan jangan lupa disiapkan setidaknya membaca tentang materi penawaran. Jadi minggu depan kita akan berdiskusi tentang materi penawaran ya. Nanti dibaca-baca sedikit, gitu kan. Cari referensi biar apa? Biar ketika ketemu saya lagi minggu depan, dan pastinya mudah-mudahan tidak jenuh ya, gitu kan ya. Nanti biar bisa diskusi lebih aktif daripada hari ini. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang telah saya buat. Semoga adanya video ini dapat memberi manfaat kepada semua yang melihat, dan manfaat keilmuan bagi teman-teman mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mengetahui tentang keilmuan terkait materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.